Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar IT. Pada kali ini kita akan mempelajari rumus fungsi count, konta, countif, dan countifs. Ya, jadi rumus count ini adalah fungsinya untuk menghitung sebuah data. Ya, nanti akan ada perbedaan antara rumus count, counta, countif, dan countifs. Mari kita langsung ke materinya sebagai berikut. Yang pertama, di sini sudah ada contohnya dari setiap rumus-rumus ya. Contoh tabelnya. Di sini ada count, conta, countif, dan countifs. Nah, mungkin seperti inilah contohnya. Contoh tabelnya nanti bisa diikuti oleh teman-teman semua. Dan di sini, di yang kotak bawah ini, kita akan menuliskan rumusnya. Nah, kita akan menghitung data yang count ini, kita hitung datanya ada berapa. Nah, dan count ini fungsinya untuk menghitung data yang hanya isinya angka saja. Ya, yang kolom yang isinya angka saja ada berapa kolom. Nah, bisa dihitung dengan menggunakan rumus count ya, yaitu sama dengan count lalu buka kurung, setelah itu blok data yang akan dihitung, lalu ditutup kurung, setelah itu di enter. Maka jawabannya adalah 4 karena di sini yang kolomnya yang berisi angka ada 4 kolom, yaitu 1, 2, 4, dan 6. Jadi yang berisikan huruf ini tidak dihitung. Jadi rumus count ini berfungsi untuk menghitung data yang di dalamnya hanya angkanya saja. Ya, jadi yang huruf ini tidak terhitung. Nah, bagaimana coba kita masukkan angka di sini menjadi angka ya. Lalu kita enter, maka dia akan berubah karena di sini dia hanya membaca angka saja. Ya, hanya menghitung data angka saja. Kita rubah di sini, maka dia menjadi berkurang lagi seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah konta. Nah, konta ini menghitung data keseluruhan, ya, data keseluruhan yang ada pada kolom Excel ini. Jadi dia tidak hanya menghitung angka saja, tapi menghitung huruf juga, ya. Coba kita aplikasikan, kita coba rumusnya sama dengan count tak lalu maaf salah ya, kita ulangi lagi sama dengan konta buka kurung, setelah itu di blok datanya yang kita akan hitung, lalu tutup kurung, setelah itu di enter, maka dia akan muncul 5 karena yang ada datanya ada 5 kotak ini, 5 tabel ini ya, 5 kolom ini, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, di sini kosong ya, jadi tidak terhitung. Coba kalau misalkan kita masukkan angka 4, maka dia akan eh, terbaca semuanya. Ke 6-nya ini terbaca. Jadi dia membaca keseluruhan data baik itu angka maupun itu huruf itu sendiri. Ya, itu perbedaan antara count dan konta. Ya. Lalu yang ketiga yaitu countif. Nah, countif ini fungsinya untuk menghitung data yang kita cari. Ya, contoh di sini sudah ada nama-nama produk dari sebuah HP. Ya, ada Samsung atau Apple atau iPhone ya, lalu Oppo, Samsung lagi, Xiaomi dan sebagainya. Oke, kita di sini
Misalkan kita ingin mencari data nama produk Samsung. Ada berapa? Ada yang di kotak ini, ya. Maka dengan cara memasukkan rumus count if, lalu buka kurung, setelah itu blok data atau blok kolom yang kita cari, ya. Setelah itu, nah di sini perbedaannya, ya. Setelah itu koma atau titik koma, ya. Setelah itu tanda petik seperti ini. Nah, kita akan mencari data apa? Misalkan kita akan mencari merek Samsung, maka kita tulis di sini Samsung. Lalu tanda petik lagi, setelah itu tutup kurung, setelah itu enter. Nah, maka dia akan muncul angka 3. Maka merek Samsung ini ada 3 di sini, ya. Sudah terbukti ada 3. Kalau kita misalkan yang Samsung ini diganti menjadi Oppo misal. Nah, maka dia akan berkurang karena Samsung di sini hanya ada 2. Nah, misalkan kita di sini akan memasukkan eh, Oppo, maka dia 2 juga karena di sini ada 2, ya. Begitupun kita mau mencari Xiaomi, maka dia akan muncul angka 1, ya. Kita kembalikan ke Samsung, itu. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir adalah rumus CONIFS. Nah, rumus CONIF ini fungsinya sama saja seperti CONIF, ya. Hanya bedanya dia bisa menghitung eh, lebih dari satu kategori. Kalau yang CONIF ini hanya satu kategori saja, nama barang saja. Kalau di CONIF dia bisa menghitung kategori lebih dari satu. Contohnya, kita akan menghitung eh, berapa jumlah siswa laki-laki yang mendapatkan nilai 7, ya. Kita coba hitung dengan memasukkan rumus sama dengan count if pakai S, ya. Setelah itu buka kurung, lalu blok kategori yang pertama dalam hal ini adalah jenis kelamin. Lalu setelah itu koma atau titik koma, lalu tanda petik. Nah, kita akan mencari yang siswa laki-laki, maka kita berikan jenis kelaminnya L, ya. Setelah itu tanda petik, koma. Nah, setelah itu langsung blok yang kategori yang kedua. Nah, kategori yang kedua, setelah itu berikan koma, tanda petik. Nah, kita akan mencari nilai berapa dari siswa laki-laki. Siswa laki-laki yang mendapatkan nilai berapa, ya. Kita akan mencari nilai 7 dari siswa laki-laki. Nah, tanda petik, setelah itu tutup kurung. Setelah itu di enter. Nah, siswa laki-laki yang mendapatkan nilai 7 ada 2 orang. Bisa kita buktikan di sini laki-laki ada 2 orang, ya, mendapatkan nilai 7. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah eh, perbedaan antara rumus count, konta, dan conif, ya. Juga conifs, ya. Caranya sangat mudah sekali. Eh, Semoga eh, eh, video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.